Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Lumu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik. Dalam video kali ini saya akan membuat pastel isi bihun dan sayuran. Sayurannya itu saya menggunakan wortel dan kentang. Ini bagus banget ya teman-teman untuk isian snack box. Dan untuk kali ini saya membuat untuk acara milad salah satu majelis taklim di dekat rumah saya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Apa saja bahan dan cara pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Yang pertama saya lakukan yaitu melunakkan bihunnya dulu ya teman-teman, dengan cara merendam dengan air panas. Setelah itu saya akan siapkan bumbu-bumbunya. Ini bumbu halusnya ada 12 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 3 butir kemiri, secukupnya air. Akan saya haluskan menggunakan chopper biar cepat ya teman-teman. Dan ini bumbu halusnya sudah siap digunakan. Saya akan lanjut membuat isian kue pastelnya. Ini ada bumbu yang sudah saya haluskan tadi, serta ada setengah kilogram kentang yang sudah saya cuci bersih dan potong dadu kecil, serta ada 1 kilogram wortel yang sudah saya cuci bersih dan saya serut kasar. Dan di sini ada bihun yang sudah saya rendam menggunakan air panas sehingga menjadi lunak. Ini kurang lebih 1 bungkus atau 300 gram ya teman-teman. Lalu ada 4 batang daun bawang dan 4 batang daun seledri. Untuk daun seledri saya menggunakan daunnya saja. Untuk menumis saya menggunakan secukupnya minyak goreng dan saya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan margarin. Untuk margarin ini dapat membantu aroma harum di isian kue pastelnya ya teman-teman. Setelah minyak dan margarinnya panas, masukkan bumbu halus. Biarkan sampai matang atau sampai tanak agar tidak mudah basi. Lalu masukkan wortel, kita aduk rata serta tambahkan air secukupnya agar wortel cepat empuk ya. Setelah itu masukkan kentangnya, lalu kita aduk rata kembali. Tumisan wortel dan kentangnya kita tutup dulu sampai agak lunak. Nah, ini sudah agak lunak. Saya memberikan penyedap rasa itu sebanyak 3 bungkus ya teman-teman, serta ada garam sebanyak 1 sendok teh kurang lebih. Serta saya menambahkan juga 1 sendok teh merica bubuk. Agar lebih gurih, saya juga menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Untuk penambahan seasoningnya silahkan disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Apabila dirasa dari resep saya ini kurang atau lebih, silahkan ditambah atau dikurangi. Jangan lupa sebelum kita menambahkan atau menuangkan bihun, kita cek rasa dulu. Setelah rasanya sudah pas, silahkan tuangkan bihunnya, lalu diaduk rata. Dan jangan lupa tambahkan irisan daun bawang dan daun seledri. Lalu kita masak sampai matang. Dan ini sudah matang, akan saya pindahkan ke wadah yang lain agar suhu panasnya turun. Untuk isian kulit pastelnya akan saya sisihkan terlebih dahulu sampai dingin, sampai benar-benar bisa digunakan. Langkah selanjutnya saya akan membuat kulit pastelnya. Saya sudah siapkan 1 kg tepung terigu, 200 gram mentega atau margarin, 100 ml minyak goreng, 2-4 butir putih telur,
Tetapi untuk di resep ini saya menggunakan 2 butir putih telur ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih premium, yaitu ingin lebih kulit yang kokoh tapi renyah, itu teman-teman bisa menggunakan 4 butir putih telur. Sekarang saya akan melelehkan menteganya, tuangkan ke dalam wajan. Lalu tambahkan minyak goreng. Setelah itu margarin dan minyaknya kita masak sampai dia mendidih. Sambil menunggu margarinnya mendidih, akan saya tuangkan dulu garam ke dalam tepung terigu. Untuk takaran garamnya di sini saya menggunakan 1 sendok teh karena saya menggunakan mentega yang asin, jadi saya tidak menggunakan banyak garam. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan mentega atau margarin yang tidak asin atau unsalted butter, teman-teman bisa melebihkan takaran garamnya ya teman-teman, sesuai dengan selera. Setelah garamnya masuk, lalu kita masukkan juga putih telur, lalu diaduk rata. Untuk mengaduknya pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat. Mentega dan minyak gorengnya sudah mendidih, selagi masih panas akan saya tuangkan ke dalam tepung terigu. Lalu diaduk menggunakan spatula karena ini masih panas. Untuk adonannya sudah tidak terlalu panas, ini sudah agak hangat. Akan saya lanjut menguleni menggunakan tangan. Setelah tekstur adonannya berpasir seperti ini, saya akan menambahkan air. Untuk takaran air, saya di sini menyiapkan 200 ml, tapi ini bukan patokan ya teman-teman. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dengan kelembapan tepung terigunya. Pada saat kita menuangkan airnya, jangan lupa tuangkan sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak karena khawatir terlalu lembek. Untuk airnya disarankan menggunakan air es ya teman-teman. Kenapa air es? Karena agar kulit pastelnya itu lebih renyah. Untuk teknik menguleni adonan kulit pastel ini jangan terlalu kuat, pelan-pelan saja asal tercampur rata. Jadi tekniknya itu berbeda dengan teknik kita menguleni adonan donat ya teman-teman, yang harus sampai kalis. Kalau kulit pastel ini nggak perlu sampai kalis. Karena apabila diulen terlalu kalis, kulit pastel ini akan berubah menjadi teksturnya seperti karet ya teman-teman. Nanti pada saat di rolling itu akan susah, dia akan melawan. Dan juga pada saat digoreng nanti, pada saat matang, si kulitnya itu akan cenderung lebih keras. Dan ini adonannya sudah selesai saya ulen sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak mengaret atau tidak terlalu lentur. Jadi pada saat kita pisahkan satu sama lain itu langsung patah gitu ya, berarti itu teksturnya sudah pas. Setelah itu kita tutup menggunakan lap atau kain bersih, lalu kita istirahatkan selama 30 menit. Dan ini adonannya sudah diistirahatkan selama 30 menit. Selanjutnya akan saya bagi-bagi menjadi bulatan kecil. Untuk gramasinya kurang lebih seberat 30 gram. Dan ini adonannya sudah selesai saya timbang semua, sudah menjadi bulatan kecil seperti ini. Dan kembali akan saya istirahatkan selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 45 menit, adonan sudah siap dibentuk. Akan saya rolling terlebih dahulu. Untuk cara merollingnya teman-teman bisa langsung lihat di video ya teman-teman.
Kalau saya pribadi lebih suka dibentuk menggunakan rolling pin seperti ini ya teman-teman, karena ekses dari adonannya itu tidak terlalu banyak. Menurut pengalaman, kalau menggunakan mesin penggiling atau mesin pasta itu ekses atau sisa dari adonan itu lumayan banyak ya teman-teman. Dan untuk memipihkan menjadi bentuk bulat tidak harus bulat sempurna ya teman-teman. Setelah itu saya menambahkan isiannya kurang lebih sebanyak 2 sendok makan, karena ini tidak menggunakan telur jadi isiannya saya banyakin. Setelah itu kita lipat. Pastikan pada saat melipat benar-benar rapat. Setelah dilipat rapat akan saya pilin. Cara memilinnya seperti ini. Dicubit, dilipat, dicubit, dilipat, dan seterusnya. Untuk ekor pilinnya kalau tidak terlalu panjang silahkan dilipat ke belakang. Tapi kalau misalkan ekor pilinnya terlalu panjang dipotong aja menggunakan pisau juga nggak apa-apa ya, yang penting rapat. Setelah dipotong ekor pilinnya kita tekan-tekan sedikit agar tidak bocor. Dan seperti ini bentuknya cantik banget. Ini sangat mudah, pasti kalian di rumah bisa mempraktekannya ya teman-teman. Akan saya beri contoh sekali lagi untuk cara memilih kue pastel. Teman-teman di rumah pasti banyak yang udah jago-jago ya teman-teman, dan lebih rapi dari ini saya percaya deh, teman-teman pasti jago-jago. Saya mau kasih tips sedikit ya teman-teman. Kalau misalkan di ujung lipatan kulit pastelnya itu mengering, teman-teman bisa basahi tangannya menggunakan air bersih lalu lanjutkan memilin. Maka dari itu kulit pastelnya akan kembali lentur. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lumayan cantik, lumayan rapi, teman-teman pasti bisa. Dan ini beberapa kue pastel yang sudah siap goreng ya teman-teman. Saya tambahkan kurang lebih 1 liter minyak goreng. Gunakan api kompor sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi minyak gorengnya itu harus benar-benar panas, tetapi di api kompor yang sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar. Dikhawatirkan si kulit pastelnya itu mudah gosong padahal dia di dalamnya masih mentah. Kalau teman-teman ingin menghasilkan kulit pastel yang berintik, ini bisa disiram-siram seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin kulit pastel yang mulus, pada saat menggoreng dibiarkan saja, tapi sesekali dibalik, itu hasil dari kulit pastelnya tidak akan berintik. Dan ini kue pastelnya sudah matang, sudah kecoklatan, akan saya angkat dan tiriskan. Saya akan lanjut menggoreng ya teman-teman sampai adonannya habis. Dan ini sudah selesai saya goreng semua. Ini enak banget teman-teman, hanet-hanet nganggo cengek ya, meni gara rembrot gitu. Aduh meni pokoknya mah endol pisan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini isiannya banyak banget, tinggali aduh meni ngebul gitu. Ini saya makannya pakai cengek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslina teman-teman ini teraos pisan, teman-teman harus coba ya di rumah. Pokoknya mah pasti ketagihan. Dan karena ini untuk
diberikan ke majelis. Jadi akan saya packing dengan rapi dan cantik. Saya packingnya pakai plastik OPP, tapi nggak tahu ukurannya ini berapa. Saya lupa nggak lihat ukurannya teman-teman. Nah, dimasukin pakai kertas bolu seperti ini. Cengeknya ditancepin di atasnya biar gelis, nggak copot atau loncat kemana-mana ya teman-teman, eta cengekna. Jadi ditancepin aja, langsung di seal atau ditutup. Tah kieu teman-teman, gelis pisan kue pastelna, dikasih stiker thank you biar menarik. Sekian dulu ya teman-teman resep kue pastelnya, semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat dan kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan like serta komen sebanyak-banyaknya, dan dukung terus channel Mumanis dengan cara like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.